Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kami dari tim Mata Hati Channel menuju ke makam Habib Hussein Al Idrus, yaitu Masjid Keramat ya, di luar Batang. Saya bersama Wahyu, terus Andoni, sama Adim. Di sini juga driver kami. Mudah-mudahan tujuan kami menjadi hikmah. Salam bahagia buat dulur-dulur Mata Hati Channel. Kini kami bersama Aiman akan berziarah ke Masjid Keramat luar Batang. Inilah suasana jalan dekat lokasi Keramat luar Batang. Di pinggir-pinggir jalan, banyak pedagang-pedagang yang berjualan aksesoris-aksesoris seperti baju, peci, tasbih, dan makanan-makanan. Suasananya ramai seperti pasar malam. Kami berziarah di malam Jumat, cukup ramai oleh para peziarah dari pelosok-pelosok daerah. Ini suasana tempat wudhu, menaranya juga menara di Masjid Keramat. Jadi ini suasana di malam Jumat. Malam Jumat suasananya sangat ramai. Masjid Jami Keramat Luar Batang atau populer dengan sebutan Masjid Luar Batang merupakan sebuah tempat ibadah bersejarah yang terletak di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu, tahukah Anda mengenai asal-usul masjid itu dinamai Luar Batang? Nah, kita kupas bersama tim Mata Hati Channel bersama Aiman. Dulur-dulur, saya udah berada di Masjid Keramat ya, makam Keramat Habib Hussein. Ini di posisi di luar Batang. Nah, ntar kita mau bincang-bincang sama Adayat yang merbot di sini, sejarah makam Keramat Habib Hussein di sini. Jadi kita ikutin terus ya di Mata Hati Channel. Masjid Luar Batang yang terletak di Jalan Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara ini banyak didatangi ribuan peziarah setiap harinya karena di dalam kompleks masjid itu terdapat ruangan makam Keramat Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al Idrus dan asistennya seorang keturunan
Tionghoa bernama Habib Abdul Qadir. Umumnya penjara selain mencari keberkahan, diantaranya ingin mencari keselamatan, menyembuhkan penyakit, atau agar dinaikkan pangkatnya. Sejarah berdirinya kompleks keramat itu berawal dari kedatangannya seorang pemuda tampan berasal dari belahan Jaziran Arab, tepatnya di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, datang ke Batavia pada tahun 1736 Masehi atau awal abad ke-18. Pemuda yang dilahirkan dalam keadaan yatim piatu itu hijrah ke Batavia melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Pada saat itu pelabuhan Sunda Kelapa termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa. Di kawasan berawa-rawa dan terdapat banyak pohon bakau terletak di bagian barat Sunda Kelapa yang berbentuk teluk. Itulah dibangun surah atau musola oleh Al-Habib Hussein sebagai tempat beribadah dan berselawat. Di tempat itulah ia menyiarkan agama Islam dan banyak penduduk yang datang untuk memohon doa. Pada suatu malam, Al-Habib dikejutkan seorang pendatang dengan pakaian basah kuyup memohon pertolongan dari kejaran tentara VOC. Dia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa yang akan dikenakan hukuman mati. Menjelang tengah hari datanglah pasukan berkuda VOC. Mereka berusaha mengejar tawanan tersebut dan berampasnya dari tangan Habib Hussein. Dengan tegar Habib membela tawanan itu. Akhirnya warga Tionghoa itu terbebas dan masuk ajaran agama Islam. Bahkan ia menjadi asisten Habib Hussein dalam menegakkan agama Islam. Suatu ketika pemerintahan VOC sempat menahan Habib Hussein dan pengikutnya di Glodogota. Alasannya pemerintahan Belanda khawatir kegiatan siar agama Habib dapat mengganggu ketertiban. Belakangan akhirnya dibebaskan, bahkan pemerintahan Belanda meminta maaf atas penahanan itu. Namun ada satu keajaiban saat Habib Hussein yang ditahan di ruangan khusus dengan ukuran kecil dan sempit, terpisah dengan pengikutnya yang berada di ruangan besar. Namun setiap subuh penjaga tahanan melihat Habib berada di ruangan besar menjadi imam salat di tahanan tersebut. Semasa hidup Habib Hussein belum pernah menikah sampai akhir hayat pada Kamis 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1756 Masehi dalam usia kurang lebih 40 atau 30 tahun. Ketika itu pemerintahan Belanda melarang jenazah Habib Hussein dikuburkan di tempat tinggalnya dan mengharuskan orang asing dikuburkan di Tanah Abang. Tetapi sudah 3 kali bolak-balik mengusung kurung batang ke kuburan Tanah Abang, tetapi kurungan batangnya yang semula ada jenazah Habib Hussein sampai di kurungan batang kosong. Ternyata jenazah Habib kembali ke tempat tinggalnya semula, sehingga pengusung kurungan batang memutuskan untuk menguburkan Habib Hussein di tempat tinggalnya yang menjadi ciri khusus Kampung Baru Luar Batang, atau sekarang dikenal dengan nama Kampung Luar Batang. Cerita lainnya, Habib Hussein pernah menolak hadiah berupa uang, bahkan emas dari seorang pria berkebangsaan Belanda. Pemberian ini konon merupakan ungkapan terima kasih pria itu kepada Habib Hussein yang membuatnya diangkat menjadi pejabat pemerintahan di Batavia. Lantaran pejabat itu mendesak agar memberinya diterima, Habib Hussein menawarkan agar hadiahnya diganti, yaitu berupa tanah. Ternyata pejabat itu menyanggupi Habib Hussein
dihadiahi tanah seluas kira-kira 10 hektar. Tanah itu lalu digunakan Habib Hussein untuk mengembangkan suranya atau musolanya menjadi masjid. Dari sini, Habib Hussein meningkatkan kegiatan pengajian dan dakwah. Habib Hussein mengajarkan agama kepada murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah di Nusantara. Kemudian tanah seluas itu diberi patok dengan batang kayu. Kelak wilayah itu dikenal sebagai Kampung Luar Batang. Kawasan ini tersebut Luar Batang karena terletak di luar batang penghalangnya yang diletakkan melintang di muara Sungai Ciliwung. Penghalangnya tersebut terbuat dari batang kayu dan diperkuat dengan besi. Ada istilah dari bahasa Belanda yang merujuk tentang batang kayu yang dijadikan penghalang bagai kapal atau perahu sebelumnya belayar. Bea masuk daerah perairan sesuai peta yang diperkirakan dibuat pada 1623. Kawasan berada di luar penghalang inilah yang kemudian disebut dengan Luar Batang. Tetapi ada juga versi lain mengenai penamaan Luar Batang ini. Hal ini terkait dengan peristiwa ajaib seputar pemakaman Habib Hussein. Menurut cerita rakyat, jenazah Habib Hussein akan dimakamkan di Tanah Abang. Namun sesampainya di Tanah Abang, keberadaan yang digunakan untuk menggotong jenazah Habib Hussein ternyata kosong. Rombongan pun kembali lagi dan terkejut bahwa jenazah sang Habib masih bersemayam di dalam masjid. Lantas jenazah dimasukkan lagi ke keranda dan pelayat membawanya ke Tanah Abang. Untuk kedua kalinya, tetapi hal yang sama terjadi lagi. Keranda kosong ketika dibuka di Tanah Abang. Seolah jenazah menghilang dari keranda atau kurung batang mayat tanpa siapapun mengetahuinya. Hingga ketiga kalinya kejadian yang sama terulang, masyarakat akhirnya menguburkan jenazah Habib Hussein di perkarangan masjid. Kali ini jenazah tidak lagi menghilang dan berhasil dimakamkan. Dari situlah masyarakat mengenal kisah tentang Habib Karomah yang jenazahnya keluar dari kurung batang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat dulur-dulur sobat Mata Hati. Jumpa lagi bersama saya Doni Ibrahim di Mata Hati Channel. Malam ini saya berada di Masjid Keramat Luar Batang, makam Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, tepatnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Ikuti terus perjalanan kami berziarah di makam Habib Hussein Al-Idrus, tetap di Mata Hati Channel. Terus sobat Mata Hati, alhamdulillah ya, sekarang saya sudah berada di lokasi keramat Masjid Luar Batang di Habib Hussein Al-Idrus. Aiman pernah bercerita sedikit tentang sejarah ya mengenai hal dunia goib. Aiman juga ada kaitannya yang pernah di
lokasi ini ya di Masjid Keramat Luar Batang. Nah, dulu kan pernah cerita ya sedikit tentang mengenai sejarah AA dalam dunia gaib, pernah berziarah ke sini ya. Mungkin AA bisa ceritakan lagi sedikit, mungkin dulu juga penasaran sejarah AA itu seperti apa sih di makam keramat Luar Batang di Habib Hussein Al-Idrus. Ceritanya sih lagi belajar hikmah. Pas itu sering zikir ya di tengah malam. Pas itu ketiduran sampai ada yang membangunkan di waktu pas salat subuh. Nah pas salat subuh zikir, udah dibangunkan sosok berjubah putih. Saya ketiduran lagi, habis salat subuh tuh ketiduran lagi. Pas ketiduran pas itu sosok yang jubah putih lagi tuh bangunin saya, kalau bisa kamu main ke rumah saya gitu. Rumahnya di mana? Ya pas ngomong gitu, rumah saya tuh di Luar Batang, tapi itu anak saya, kamu kesana aja. Nah setelah itu saya berpikir di mana Luar Batang itu, saya nggak mengenal Luar Batang pertama awal. Ternyata Luar Batang itu di Muara Baru di Jakarta gitu. Di Pluit, daerah Pluit. Nah sehabis itu saya kan pas itu ada yang ngasih tahu, ternyata di sini emang ada Masjid Keramat yang dikatakan Masjid Keramat Luar Batang. Ada makam di situ sosok Habib ya, Habib Hussein Al-Idrus dari negeri luar lah. Banyakan yang datang juga ke sini golongan orang-orang Arab yang banyak ya? datang. Kebanyakan Arab ya? Banyakan Arab. Dia itu sampai rombongan 1 bis, 2 bis sampai gitu. Nah pertama itu saya ke sini hampir nyampe berapa bulan ya saya. Pokoknya tiap malam Jumat lah. Tiap malam Jumat saya rutin ke sini sampai 5 bulanan lah, 5 bulan lebih. Nah itu awal pertama saya datang ke sini, saya diajak, ada sosok orang Arab ngajak ke saya, suruh sholat isya. Nah sholat isya dan suruh zikir satu. Sudah habis zikir, nah di situ pas zikir tuh dia suka dampingin terus zikir. Udah zikir, nah habis zikir jam 12 malam, nah saya suruh ke makamnya langsung. Pas makam penuh banget. Itu pas malam Jumat penuh banget. Saya jalan kaki juga nggak bisa. Ternyata ada satu jalan. Pas jalan pertama, nah di situ ada jalan nyampe ke batu nisannya makam keramat di situ. Ternyata makam keramat tuh gimana ya? Ini kan tahun 2020. Waktu saya mengenal kan tahun 2000. 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Ini sangat drastis robah banget. Nah, sehabis itu saya diajak ke makam, saya zikir lagi sampai pagi, subuh. Udah subuh, saya bangun. Zikirnya langsung sholat subuh. Sehabis sholat subuh, nah disitulah saya habis sholat subuh nanya ke merbot, Pak yang bersama saya yang orang Arab itu di mana sih seperti itu. Terus dia merbot itu ngomong, dari awal Bapak datang pertama ke sini bisa juga sendirian, zikir juga sendirian. Nah di situ saya ada pengalaman goib di sini. Itu sih intinya pengalaman pertama awal goib itu di sini. Ada sosok orang Arab ngajak zikir bareng, zikiran, terus ke makamnya juga bareng zikiran. Intinya itu sih. Dia lahir di sini itu di Hadratul Maut. Dia semenjak kecil dirawat sama ibunya, dia anak yatim. Ibunya itu dia tukang jahit, terus membantu ibunya. Setelah dewasa umur 17, dia hijrah ke India. Dari India dia ngajar Islam di India, banyak yang masuk Islam di India. Nah dia hijrah lagi ke Pulau Jawa. Pulau Jawa ini di sini Luar Batang.
dikasih tanah 9 hektar dari gubernur VOC. Belanda berarti ya. Belanda berarti. Dia pernah penjara di Fatahila. Nah di Fatahila dia bisa keluar masuk. Nah, sedangkan tentara Belandanya itu bingung. Dia lagi sholat, berpikir, tapi dia udah ada di luar. Nah orang Belanda itu masuk lagi, kok dia ada di sini, masuk di penjara. Setelah itu dia dikeluarin ke sini, cerita Jualan gitu ya. Nah, dari itu dia bebasin. Nah dia punya gubernur tuh punya anak namanya siapa namanya? Dia bilang ini kalau udah dewasa dia bisa jadi gubernur lagi dia bilang. Nah udah gitu dikasih dia tanah kasih tanah kayak Di sini. sini nggak disebut dulu namanya apa namanya, pokoknya belum jadi dulu misalkan di tempat tinggal ini di sini dulu, maka ya. Ini bisa dibilang luar Batang gimana ceritanya? Nah ceritanya itu luar Batang, dia pas dia meninggal dibawa ke Tenapang. Oh, almarhum Habib Hussein. Dibawa ke luar Batang, pas dibuka nggak ada, adanya di sini Ada di sini. jasadnya. Dibawa lagi berapa kali dia ya udah dia tetapkan tinggal di sini yang disebutnya luar Batang. Berarti dia keluar dari Batang ya? Iya. Dia posisi tadinya dibawa ke Tanah Abang. Tanah Abang. Udah ke Tanah Abang, ya Buka, ada masjid di sini lagi. dia ada di sini. Jadi dia nggak mau kumpul di sono, mau di sini. Dia ditapin di sini. Itu ceritanya. Nah dia dikasih duit sama orang Belanda, dibuang ke kali. Di aplikasi dibuang ke kali. Dia dikasih, kok duitnya dibuang ke kali? Waktu di saya penasaran orang itu dia. Pergi ke rumah ibunya, ternyata benar. Sampai tuh Sampai uangnya dibuang ke kali itu ke laut. Oh, dibuang ke laut aja gitu? Iya, dibuang ke laut aja. Tiba-tiba sampai jadi, nah dia lapor lagi benar sampai. Itu dalam ceritanya. Nah seterusnya saya belum tahu dah. Yang di sini banyak Habib yang zikir di sini tawasul. Wah, itu Habib Lupri ya di sini ya. itu ya di sini juga selama Sami pokoknya enggak ada Di sini dulu. nah itu benar kan. Mas saya pernah juga kamu waktu saya masih kecil saya belum tahu sering itikaf situ. Saya kan belum tahu yang namanya itikaf apa. Banyak orang tidur di sini tapi jarang orang-orang yang benar-benar itikaf di sini. Itu anu satu-satunya bisa kembali di Pak Lupri ya. kalau itu kan tiap tahun kan tiap mau ini juga Oh, dia tiap tahun juga tawasul di sini. juga tiap itu aja kalau udah ada Ada acara. apa biasanya kalau nggak dasar ya kalau ada dia ke rumah yang di sini di Durian Sawit dia mampir dulu malam kadang-kadang dia datang. Memang di sini pak rumahnya bagus Bagus. kayak ente aja lah Ya. didatengin. Kalau itu disebut apa namanya Hmm. Habib Salah dulu Itu ngomong-ngomong dia ngomongnya awalnya sih bapaknya Pak bakar. Nah saatnya yang main, tapi di sini bukan Habib Bakar, bapaknya. Oh iya,
Pasca meninggalnya Habib Hussein, masyarakat terus membangun masjid peninggalan ini. Beberapa kali mengalami renovasi dan perluasan. Kini makam Habib Hussein tidak lagi berada di luar, tetapi dalam satu ruangan dengan serambi masjid. Makam itu ditutupi kain dan hanya dibuka pada bulan Maulid dan bulan Haulan peringatan wafatnya. Lantaran usianya yang sangat sudah ratusan tahun dan memiliki nilai sejarah tinggi, masjid ini kemudian diresmikan menjadi cagar budaya yang patut untuk dilestarikan oleh pemerintahan provinsi pada saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Surjadi Sudirja. Dengan kata lain, masjid yang setiap pekatnya didatangi sekitar 5.000 peziarah ini juga menjadi ikon wisata religi di Jakarta. Alhamdulillah, kami dari tim Mata Hati Channel bersama Aeman berjarah ke Masjid Keramat Luar Batang. Mudah-mudahan ada hikmah buat kami dan buat dulur-dulur. Ikuti terus perjalanan selanjutnya dari kami tim Mata Hati Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di Mata Hati Channel.